Idza tawadda'tum, apabila kalian berwudu, fabda'u, maka mulailah bima yaminikum, dengan bagian kanan dari kalian. Jadi kalau membasuh tangan kanan, tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kaki juga begitu, kanan dulu, baru kiri. Fabda'u bima yaminikum, mulailah yang kanan. Ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tahunnya dari mana? Tidak disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Karena itu kalau seseorang wudu, dia memulai dari tangan kiri, setelah itu dari tangan kanan. Tidak ada masalah, maksudnya wudunya sah, tetapi tidak sesuai sunnah, pahalanya berkurang. Kalau kita mulai tangan kanan dulu, nah, pahalanya bertambah karena niatan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebagian orang salah paham, kalau mencuci tangan tidak boleh dari sini dulu. Kenapa? Katanya kalau air ini mengenai tangan kita di sini, kemudian mengalir ke sini, ini yang mengenai tangan ini sudah musta'mal, air yang sudah terpakai. Kalau air sudah terpakai, sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sehingga kalau sampai ke sini, ini air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini perkataan yang batil, yang salah. Tidak benar seperti itu. Air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk bersuci, yang tidak boleh untuk bersuci lagi dalam mazhab Syafi'i, bukan seperti itu. Itu adalah air yang sudah kita gunakan, kemudian sudah lepas dari anggota tubuh kita. Itu namanya musta'mal. Adapun kalau mengalir, ya, dari sini mengalir ke sini, nggak ada masalah. Ini semuanya bukan air musta'mal, karena masih belum lepas dari anggota tubuh kita. Tapi kalau saya berwudu, ya, berkumur-kumur dimasukkan ke dalam ember, kemudian membasuh tangan masukkan di ember juga. Nah, nanti yang terkumpul dalam ember ini namanya musta'mal. Ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu mazhab Syafi'i begitu. Kita lanjutkan 382. Idza tuwfiya, apabila wafat ahadukum, salah satu kalian, fawajada syai'an, lalu dia mendapati sesuatu, maksudnya punya harta, fal yukaffan, hendaklah dia dikafani, fi thawbi, pada baju, hibaratin, hibarah. Baju hibarah itu adalah baju dari katun buatan orang Yaman yang bercorak-corak garis-garis. Jadi bahannya dari apa? Katun, yang membuat orang-orang Yaman pada zaman dulu. Coraknya garis-garis. Nah, maka hadis ini dianggap oleh para ulama bertentangan dengan hadis yang menyuruh kita menggunakan kafan berwarna apa? Putih. Putih itu tidak bergaris-garis. Bergaris-garis itu namanya tidak putih. Nah, maka cara menjawabnya gimana? Kalau menurut Syekh Albani, yang saya ingat pendapat beliau, hadis ini digabungkan sehingga sebagiannya kita pakai kain putih, sebagiannya kita pakai kain hibarah. Jenazah kan biasanya 3 lapis kain loh, gitu. Nah, mungkin yang putih 2 lapis, satunya hibarah. Tapi ada pendapat yang lebih bagus. Pendapat ini mengatakan hibarah itu memang kain dari katun yang bergaris-garis coraknya. Tapi maksud Nabi bukanlah menghasung untuk memakai kain tersebut. Tetapi maksudnya beliau adalah kalau mengkafani orang, kafanilah dengan kain yang baik, jangan yang terlalu rendah atau remeh. Itu namanya meremehkan jenazah. Nah, kain yang lumayan bagus pada waktu itu adalah kain hibarah. Dari apa? Katun. Artinya jangan sampai orang jenazah kita dikasih kafan misalnya goni. Nah, itu enggak sopan kayak begitu. Ya, meskipun itu sah tapi enggak sopan. Maka hadis ini menurut pendapat ini mengatakan bahwa ini maksudnya seperti dalam hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waliya ahadukum akhah," kalau seseorang mengurusi saudaranya yang sudah mati, falyuhassin kafana, hendaklah membaguskan kafannya. Nah, membaguskan itu gimana? Pakai kain kafan yang seperti hibarah, yaitu dari katun dan sebagainya yang lumayan bagus. Fa innahum yub'atsuna fi akfanihim, karena jenazah-jenazah ini akan dibangkitkan menggunakan kafan-kafan mereka, wa yatazawaruna fi akfanihim, dan mereka saling ziarah dengan pakai kafan-kafan mereka. Hadis riwayat Samuyah, derajatnya sahih.
Jadi orang-orang sudah mati itu bisa saling ziarah. Nah, ziarahnya gimana jangan tanya, kita belum pernah mencoba. Nah, nanti kalau dikasih kain goni kan orang-orang heran semuanya. Kok nemen-nemen anakmu kayak goni. Nah, itu maksudnya. Nah, ini pendapat yang lebih saya sukai daripada pendapat yang pertama tadi. Kita lanjutkan 382. Idza apabila thuwiba telah diqamati lis salati untuk salat, fala ta'tuha janganlah mendatangi salat, wa antum tas'auna dalam keadaan kalian berjalan cepat, wa tuha dan datangilah salat, wa alaikumus sakinah dan lazimilah tenang. Fama adraktum apa yang kalian dapatkan, fasallu salatlah, wa ma fatakum apa yang melewati kalian maksudnya terlambat, fa'atimmu maka sempurnakanlah. Fa inna ahadakum maka sesungguhnya salah satu kalian idza kana apabila adalah ya'midu ila salati menuju kepada salat jamaah, fahuwa fi salatin maka dia itu berada di dalam salat, maksudnya dia sudah dihitung salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini sudah pernah kita bahas. Kita berjalan ke masjid mendengar qomat, gimana? Tidak boleh ngebut, tidak boleh lari-lari, tetapi hendaklah sakinah, tenang. Nah, sudah saya jelaskan dulu, diperselisihkan ulama, boleh tidak mencepatkan jalan. Menurut Imam Malik boleh. Kenapa? Supaya tidak terlambat rakaat pertama atau takbiratul ihram. Menurut sebagian ulama yang lain tidak boleh mencepatkan berjalan, tetap jalannya santai-santai, biasa, seperti biasa. Pendapat yang saya pilih pendapat Imam Malik. Kenapa? Karena di sini Allah mengatakan, Nabi mengatakan, wa alaikumus sakinah, lazimilah tenang. Jadi yang penting itu tenang, wibawa. Adapun kalau lari-lari, nah itu tidak tenang itu. Tapi kalau mempercepat langkah, ini masih kondisi wibawa, tidak masalah. Wallahu a'lam bis-shawab. 384. Idza jaa apabila datang ahadukum salah satu kalian al-jumu'ah kepada Jumatan, fala yuqimanna maka betul-betul janganlah menegakkan ahadan seseorang mim maq'adihi dari tempat duduknya, thumma yaq'udu fihi kemudian dia duduk pada tempat tersebut. Hadis riwayat Kharaiti, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan orang yang datang Jumatan tidak boleh mengusir orang yang sudah duduk lebih dahulu. Misalnya kita biasanya shaf pertama, suatu saat kita terlambat, ada orang duduk di shaf pertama, kita tarik, kamu mundur, saya biasanya di sini, tidak boleh. Meskipun kita biasa misalnya di belakang imam. Nah, suatu saat kita terlambat, tidak duduk di situ, keduluan orang, tidak boleh kita ngusir. Kenapa? Karena masjid itu bukan milik satu orang, tapi milik seluruh kaum muslimin. Maka Rasulullah mengatakan, wa ayyuwattina rajulul makana fil masjid, tidak boleh seseorang itu menempati satu tempat khusus di dalam masjid, kama yuwattinul ba'ir, sebagaimana tingkahnya onta. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi onta itu biasa, kalau biasanya menderum di satu tempat, dia marah kalau di sini ditempati oleh orang lain atau onta lain. Maka manusia jangan seperti onta seperti itu, karena itu tingkah onta tidak pantas untuk manusia. Selain tidak boleh mendirikan orang dari tempatnya, juga tidak boleh kita melangkai pundak-pundak orang-orang yang sudah duduk, karena tidak sopan seperti itu, dan karena itu mengganggu. Mari kita lihat hadisnya. Yatakhatta, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu mandi pada hari Jumat, bergosok gigi, memakai parfum jika punya, memakai baju yang terbagus, kemudian datang ke masjid, walam yatakhatta, tidak melangkahi riqaban nasi, tengkuk-tengkuk orang-orang yang sudah duduk, thumma raka'a masyaallah, kemudian dia sholat terserah Allah, jadi 2 rakaat salam, nambah terus. Kemudian dia diam ketika imam sudah datang, dia tidak ngomong sama sekali sampai selesai dari sholatnya, maka itu menjadi kafarah dari hari itu sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Artinya kalau kita melangkai pundak orang, fadilah ini jadi lenyap. Maka kalau mau datang ke shaf yang pertama karena di sana ada kosong, jangan sampai melangkah-langkai pundak-pundak.
Kita lanjutkan. 385. Idza jaa, apabila datang ahadukum salah satu kalian al-jumu'ata, kepada Jumatan, falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mandi untuk datang Jumatan. Apa hukumnya? Menurut 4 madhab, hukumnya adalah sunnah. Menyelisih mereka, sebagian ulama madhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ah," barang siapa yang wudu saja pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dengan wudu itu sudah bagus. Wa man ightasala, barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, mandi lebih bagus. Hadis riwayat Imam 3, disahihkan Ibnu Khuzaimah. Nah, di sini Nabi mengatakan siapa yang wudu saja sudah bagus, berarti tidak wajib mandi. Mandi hanya apa? Afdal. Saya temukan juga pendapat Ibnu Abbas dalam kitab Sunan Abu Dawud. Walakinnahu athhar. Ibnu Abbas ditanya, wahai Ibnu Abbas, apakah mandi Jumatan wajib atau tidak? Nah, beliau mengatakan, la, tidak wajib. Walakinnahu athhar, tetapi mandi itu lebih suci. Wa khairul liman ightasal, dan itu lebih baik bagi yang mau mandi. Wa man lam yaghtasil, adapun yang tidak mandi, falaisa alaihi biwajib, memang tidak wajib. Wa sa'ukhbirukum kaifa bada'ul ghusli, saya mau kasih tahu kalian bagaimana permulaan disuruhnya mandi tersebut. Waktu itu para sahabat Nabi orang-orang yang miskin-miskin. Mereka hanya memakai baju suf. Suf itu wol. Dan mereka itu mengangkut-angkut barang-barang berat di atas punggung-punggung mereka. Jadi sebagai kuli bangunan atau kuli pasar begitu. Dan adalah Masjid Nabawi itu sempit, atapnya pendek. Kemudian ketika Rasulullah SAW masuk masjid pada hari yang sangat panas, orang-orang pada berkeringatan, padahal bajunya baju wol, sehingga baunya dahsyat dari mereka, sehingga mengganggu sesama jamaah. Maka tatkala Rasulullah SAW mendapatkan bau yang tidak enak, beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai para manusia, idza kana hadzal yaum, kalau datang hari Jumat ini, faghtasilu, mandi, wal yamassa ahadukum afdala ma yajidu min duhnih wa tibih, hendaklah memakai paling utamanya minyak wangi yang dia miliki. Nah, ini sebab musabab disuruhkannya mandi ketika mau Jumatan. Jadi dulu-dulu nggak disuruh, Pak. Kenapa disuruh? Karena baunya dahsyat. Kenapa baunya dahsyat? Mereka pekerja kuli-kuli, keluar keringatnya yang banyak, pakaiannya dari wol. Nah, wol ini tidak menyerap apa? Keringat, sehingga keringatnya ngumpul di situ, baunya masya Allah. Nah, sehingga disuruh mandi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperselisihkan oleh para ulama kapan waktu mandi Jumatan. Menurut mayoritas para ulama, waktu mandi Jumatan adalah ba'da subuh. Jadi hari Jumat kalau sudah ba'da subuh, kita sudah mandi, itu sudah sah. Adapun kalau sebelum subuh, maka tidak sah. Misalnya panjenengan junub pada malam Jumat sebelum subuh, kemudian mandi, niatannya sekaligus apa? Mandi Jumatan, tidak sah. Nanti ba'da subuh harus mandi lagi, atau sebelum Jumatan harus mandi lagi. Ini menurut mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Malik. Imam Malik berpendapat waktu mandi Jumatan adalah menjelang datang ke masjid. Misalnya datang ke masjid jam 11, nah, berarti mandinya kapan? 11 kurang seperempat misalnya, menjelang berangkat. Kenapa? Supaya mandinya itu betul-betul membersihkan keringat. Karena kalau kita mandi ba'da subuh, habis itu jadi kuli bangunan, otomatis keringatnya banyak. Nah, tapi menurut saya wallahu alam bisawab, ini dibagi dua. Orang mandi ba'da subuh sah, yang penting setelah itu dia sudah tidak begitu berkeringat. Kalau dia kemudian nyangkul di sawah, ya mandi lagi. Kalau kerjanya cuma di kantor, kantornya ada AC-nya, tidak panas sama sekali, nah, sudah tidak usah mandi lagi, nggak ada masalah. Kita lanjutkan 386.
Idza jaa apabila datang ahadukum salah satu kalian ila salati kepada salat, falyamshi hendaklah dia berjalan ala hinatin dengan tenang. Wal yusalli falyusalli hendaklah dia salat ma adraka apa yang dia dapati. Wal yaqdi dan hendaklah dia mengganti ma sabaqahu apa yang telah mendahuluinya, maksudnya rakaat yang dia terlambat. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih. Kata-kata hinah hendaklah berjalan dengan tenang ini sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang mereka itu berjalan di atas bumi dengan tenang. Ini salah satu tafsirnya. Ada juga yang menafsirkan haunan itu tawadhu, tidak sombong. Nah, digabungkan saja, berjalannya tenang, tidak sombong. Tapi jangan salah paham, bukan berarti nggak boleh ngebut. Ngebut itu juga ada dalilnya. Kanan Nabi idza wajada fajwatan nassa. Nabi itu kalau mendapatkan jalannya longgar, beliau mencepatkan jalannya. Karena dulu saya pernah ditegur, Ustadz kok ngebut. Waktu itu saya belum nikah. Nah, namanya masih muda suka ngebut. Nah, maka saya bacakan hadis itu. Ini dalilnya ngebut ini. Nah, ngebut ini ada dalilnya. Segala sesuatu harus dilakukan ada dalilnya. Kemudian kata-kata wal yaqdi, hendaklah dia mengganti. Ini sudah pernah kita bahas. Kalau kita menggunakan hadis ini, maka berarti rakaat yang pertama bagi makmum masbuk itu adalah rakaat yang dilakukan setelah salamnya imam. Imam salam, kemudian dia bangkit berdiri, itulah rakaat pertamanya. Maka dia membaca doa iftitah, kemudian apa? Baru Fatihah, kemudian surat yang lain. Tapi kalau kita menggunakan hadis yang sebelumnya tadi, hadis yang sebelumnya bukan falyaqdi, tetapi apa? Fa'atimmu, sempurnakan. Nah, kalau menggunakan hadis ini, maka yang disebut menyempurnakan itu melanjutkan. Berarti rakaat pertama bagi makmum masbuk adalah rakaat yang dia masuk bersama imamnya. Ini sudah pernah kita bahas. Tapi nggak apa-apa, dibahas terus berulang-ulang, lama-lama jadi hafal. 387. Idza jaa apabila datang ahadukum salah satu kalian al-masjidah ke masjid, falyusalli hendaklah dia salat sajdadaini, 2 rakaat. 2 sujud maksudnya 2 rakaat. Min qabli sebelum ayat jelisa duduk. Thumma liyaq'ud kemudian hendaklah dia duduk. Ba'du setelah itu insya'a jika dia mau. Au atau liyadhhab hendaklah dia pergi lihajatihi untuk menunaikan hajatnya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini dalil disyariatkannya salat tahiyatul masjid. Hukumnya apa? Menurut mayoritas para ulama hukumnya sunnah, tidak wajib. Menurut sebagian kecil ulama, misalnya Imam Syaukani, hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena di sini disuruh fal yusalli, hendaklah dia salat. Ini kan perintah. Perintah itu asalnya hukumnya wajib. Dalam hadis yang lain Nabi melarang, siapa masuk masjid dilarang atau jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Nah, kata beliau, ini ada perintah untuk salat, ini ada larangan untuk duduk. Kalau digabungkan menjadi kuat sehingga hukumnya apa? Wajib. Saya mengikuti pendapat mayoritas para ulama, yaitu hukumnya sunnah. Dalilnya 2. Ketika Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menetapkan salat yang wajib itu 5 kali tetapi sama dengan 50 kali. Karena satu pahala dilipat gandakan menjadi 10. La yubaddalul qawlu ladayya, kata Allah. Tidak akan diubah-ubah lagi di hadapan saya. Nah, kalau tidak diubah berarti tidak ada lagi sholat yang wajib. Loh, kan ada itu sholat jenazah wajib kan? Oh, itu kan wajibnya cuma fardu kifayah. Sudah ada satu orang menyolatkan jenazah itu, yang lain-lain tidak menyolatkan, nggak ada masalah. Tapi kalau fardu ain maka tidak ada sama sekali selain sholat 5 waktu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasulullah, apa kewajiban saya di dalam sholat? Maka Rasulullah mengatakan, khamsu salawatin, 5 sholat yang wajib bagi kamu. Maka orang ini bertanya lagi, apakah ada kewajiban yang lain selain 5 waktu ini? Beliau mengatakan tidak.
kecuali hanya sholat sunnah. Kalau kamu mau silahkan tambah sendiri. Nah, berarti tidak ada sholat wajib selain 5 waktu. 388. Idza jaa, apabila datang ahadukum salah satu kalian ilal masjid, ke masjid, falyangdur, hendaklah dia melihat. Fa in ra'a, kalau dia melihat, fi na'laihi, pada kedua sandalnya, qadharon, kotoran, au adza, atau gangguan, falyamsahu, hendaklah dia mengusapnya. Wal yusalli, lalu hendaklah salat, fihima, memakai kedua sandal tadi. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan 3 hal. Pertama, kalau kita sholat memakai sandal, maka hendaklah sebelum menggunakan sandal itu dilihat dulu sandalnya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kalau sandal kita terkena najis, misalnya tai kucing, tai anjing, maka cara membasuhnya atau mensucikannya tidak harus pakai air, cukup diusap. Fal yamsahu, hendaklah dia mengusap. Yang dimaksud mengusap ini adalah diusapkan ke tanah, karena sandal ini berjalan di atas tanah. Nah, maka najis yang menempel, cara mensucikannya diusapkan pada tanah sampai najisnya itu lepas dari sandal kita. Nah, itu sudah suci, tidak perlu digunakan apa? Air. Kenapa begitu? Karena ini hukum khusus untuk sandal, diringankan oleh Rasulullah SAW. Untuk baju kita nggak bisa. Baju terkena najis diusap-usapkan dengan pada tanah. Oh, nggak bisa begitu. Dicuci dengan air sampai bersih. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan wal yusalli fihima, disuruh sholat memakai sandal. Kenapa? Karena ini menyelisih orang-orang Yahudi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, mereka tidak sholat pada sandal-sandal mereka dan juga tidak mau sholat dengan khuf-khuf atau sepatu mereka. Khalifu, selisilah orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka silahkan, ini sunnah diamalkan, tapi jangan di masjid ini. Nanti jadi perhatian banyak orang. Karena masjid kita sudah rapi dengan keramik seperti ini. Kalau zaman dulu masjidnya masih tanah. Nah, bisa kita terapkan hadis ini di rumah kita masing-masing. Sholat malam, sekarang ini kan hari-hari dingin. Nah, supaya tidak terasa dingin, pakai sepatu, pakai sandal. Nah, istrinya kaget, iki bojoku apa jin iki? Dikira jin, karena apa? Sholatnya pakai sepatu. Enggak apa-apa. Yang penting apa? Niatan kita menghidupkan atau melakukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 389. Idza jaa, apabila datang ahadukum, salah satu kalian, ila majlisin, kepada satu majlis, fa usi'alahu, lalu dilonggarkan untuknya, falyajlis, hendaklah dia duduk. Fa innaha, karena sesungguhnya hal tersebut, karamatun, satu kemuliaan, akramahullahu biha, yang Allah memuliakannya dengannya, wa akhuhul muslim, dan saudaranya yang muslim memuliakannya juga. Fa illam yusa'lahu, apabila tidak diluaskan untuknya, falyangdur, hendaklah dia melihat, ausa'a maudhi'in, paling luasnya tempat, falyajlis fihi, lalu hendaklah dia duduk pada tempat tersebut. Hadis riwayat Khatib, derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, kalau kita datang ke majelis kemudian dimuliakan orang, monggo Pak duduk di sini. Nah, jangan menolak kemuliaan dari orang. Penghormatan itu jangan ditolak. Penghormatan itu diterima. Sama dengan kalau kita diberi hadiah. Memberi hadiah ini termasuk penghormatan. Ini jangan ditolak. Ini terima saja. Kita membawa barang yang berat, sementara usia kita sudah tua, bapak-bapak. Ada anak muda ingin membantu kita, mengangkatkan. Jangan ditolak. Itu namanya pemuliaan terhadap kita. Kalau kita menolak, maka berarti menolak karamatun akramahullahu biha. Ini menolak kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Siapa yang menggerakkan anak itu untuk membantu kita? Allah. Siapa yang menggerakkan orang untuk memberi hadiah kepada kita? Allah. Maka kalau kita menolak, berarti menolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu hakikatnya. Karena itu ada ungkapan yang sangat bagus, ungkapannya Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan la yaruddul ikrama illa himarun. Tidaklah menolak pemuliaan, penghormatan kecuali keledai. Artinya kita bodoh kalau kita itu menolak apa? Penghormatan dari orang. Penghormatan terima saja. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan kalau tidak ada yang meluaskan untuknya, jadi semuanya diam saja, tidak ada yang mengatakan selamat datang dan sebagainya. Nah, kita duduk di tempat paling longgar. Nah, ini menunjukkan bahwa tempat yang paling bagus itu yang paling longgar. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan khairul majalis, sebaik-baik majlis, ausa'uha, yang paling longgarnya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kenapa yang paling longgar paling bagus? Karena menyebabkan kita jadi nyaman. Kalau desak-desakan kan nggak nyaman. Pengajian desak-desakan, akhirnya malah pengajiannya nggak fokus. Kenapa nggak fokus? Susah, sana sempit, sana sempit. Apalagi satu baunya rokok, satu lagi baunya jengkol. Nah, udah susah. Tapi kalau majelisnya longgar, enak. Apalagi ada kopinya, walhamdulillah. Kalau di Weru tidak ada majelis kopi nggih, Mbah. Nah, kalau di Sarkliwon, nah itu pengajian pasti ada kopinya. Kopi Arab, Masya Allah. Pun yang biasa mampir ke Solo nanti mampir pengajian di Masjid As-Segaf Sarkliwon, pasti ada kopinya. Kalau tidak ada kopinya ditagih saja. Ini takmirnya lupa nomor pripun. Biasanya ada kopinya. Baik, kita lanjutkan hadis terakhir 390. Idza jaa, apabila datang ahadukum, salah satu kalian, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, sementara imam sedang khutbah, fal yusalli, hendaklah dia salat rakaatain, 2 rakaat, wal yatajawwaz, hendaklah dia meringkas. Meringkas itu maksudnya tidak berlama-lama, fihima, dalam 2 rakaat tadi. Hadis ini qaf muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan kalau ada orang datang ke masjid untuk Jumatan, imamnya sudah khutbah, maka tahiyatul masjid tetap dilakukan, tetapi dengan cepat. Misalnya Fatihah saja langsung Allahu Akbar ruku, nggak ada masalah. Doa iftitah tidak wajib, surat setelah Fatihah tidak wajib, maka Fatihah saja sudah cukup. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bahwasanya tahiyatul masjid di setengah-tengah khutbah tidak gugur, tetap dilakukan. Adapun mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat orang kalau masuk masjid, imam sudah khutbah, langsung duduk, tidak pakai sholat tahiyatul masjid. Nah, kita terbiasa menggunakan hadis yang sahih. Ini hadisnya muttafaqun alaih, ya kan? Tidak mungkin kita tolak. Nah, maka kita menggunakan madhab Syafi'i dan Hambali dalam hal ini. Masuk masjid sudah khutbah Jumat, tetap sholat sunnah tahiyatul masjid. Diperselisihkan oleh para ulama, kalau kita masuk ke masjid, imamnya sudah di mimbar, tetapi belum khutbah, masih azan. Nah, sikap kita bagaimana? Apakah mendengar azan dulu, ataukah kita langsung sholat 2 rakaat? Menurut Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hambali, hendaklah dia menunggu azan tersebut. Kenapa? Ya jama'ul fadilatain, supaya mengumpulkan 2 fadilah. Fadilah mendengarkan azan dan kemudian fadilah melakukan salat tahiyatul masjid. Maka dia mendengarkan azan dulu, habis itu salat tahiyatul masjid. Pendapat yang kedua mengatakan, kalau azan sudah dikumandangkan, maka langsunglah untuk salat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena mendengarkan azan hukumnya sunnah, sementara mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Maka dahulukanlah yang wajib daripada yang sunnah. Karena kalau kita mendengarkan azan dulu sambil berdiri begini, nanti azan selesai kita sholat sunnah. Sholat sunnah berarti tidak mendengarkan khutbah. Tapi kalau dia azan, kita sholat 2 rakaat. Nah, selesai azan, selesai sholat 2 rakaat. Kalau azannya dilagu-lagukan itu kan lama nih, nah, maka kita sholat 2 rakaat sudah cukup. Begitu sholatnya selesai, langsung kita mendengarkan khutbah Jumat. Nah, pun 2 pendapat ini yang dipilih mana terserah. Dulu saya menyalah-nyalahkan orang yang berdiri-berdiri gitu,
sekarang saya tidak berani menyalahkan. Kenapa? Dulu saya nggak ngerti, saya kira cuma ada satu pendapat. Nah, sekarang saya tahu ternyata ada dua pendapat. Guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi ketika ditanya, gimana Syekh datang ke masjid sudah adzan Jumat? Beliau mengatakan, tunggulah, dengarkanlah adzan Jumat, tirukanlah adzan Jumat, kemudian berdoalah setelah adzan Jumat, baru sholat 2 rakaat. Karena diperintahkan oleh Nabi kalau ada adzan kita menirukan. Nah, terserah pakai pendapat yang mana, panjenengan pilih saja, semuanya pendapat dari ulama-ulama kita rahimahumullahu taala. Inilah yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah, kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.